Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Hiruk-pikuk yang diciptakan dari pertempuran yang menggetarkan jiwa di siang hari akhirnya memucat saat malam demi sedikit menutupi kota Ye. Namun, hati banyak orang masih dipenuhi dengan kegembiraan karena pertempuran. Pertempuran tingkat ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di Tusi Dewa Giok kuno. Apa yang memuncak keingintahuan orang-orang di kota Ye adalah identitas wanita berpakaian hijau yang muncul di dekat akhir. Orang-orang ini di wilayah Pil jelas mengerti apa jenis faksi kuat lembah sungai es ini, namun bahkan Bing dia telah mengajukan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini disebabkan oleh wanita misterius berbaju hijau. Dari sini, orang bisa tahu bahwa latar belakang mengejutkan seperti apa yang dimiliki wanita ini. Bulan sabit tergantung di langit malam hitam gelap sebagai cahaya bulan yang sangat dingin yang tersebar ke bawah, menutupi kota yang telah hancur pada siang hari dengan lapisan benang perak samar. Xiaoyan duduk bersila di ruang tamu jauh di dalam klan-klan Ye. Kedua tangannya telah membentuk segel pelatihan. Ada aura panas samar-samar berlama-lama di sekitarnya saat dia menghirup dan menghembuskan nafas. Meskipun Xiaoyan tidak menderita cedera yang terlalu serius dari pertempuran besar di siang hari, Douqi pada dasarnya telah kelelahan. Selain itu, energi sombong yang diciptakan saat menggunakan api langit tiga perubahan misterius juga telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, ada kemungkinan bahwa beberapa pembuluh darahnya akan pecah karena energi sombong. Gelombang demi gelombang energi alami perlahan memasuki tubuh Xiaoyan. Setelah menjalani penyempurnaan, mereka berubah menjadi kelompok Douqi yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Ini menyebabkan rasa sakit yang samar-samar keluar dari pembuluh darahnya untuk mengurangi. Pelatihan yang tenang ini berlangsung selama 2 hingga 3 jam sebelum Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Wajah pucatnya yang putih telah memulihkan kemerahan. Douqi yang kelelahan dalam tubuhnya telah menjadi lebih penuh setelah beberapa penyembuhan. Kekuatan aku masih belum mencukupi. Dengan kekuatan aku saat ini, aku dapat paling banyak berurusan dengan para ahli di puncak kelas Dozong. Sedangkan untuk ahli kelas Dozun, kecuali aku menggunakan pembuangan api lotus terakhir, sepertinya aku akan kesulitan melukai mereka. Xiaoyan membuka matanya, merasakan kondisi di dalam tubuhnya, dan menghela nafas lega. Setelah itu, dia langsung merenung di dalam hatinya. Ada terlalu banyak ahli yang muncul di pertempuran besar hari ini. Ini memungkinkan Xiaoyan untuk benar-benar memahami kekuatannya. Di Tusi Dewa Giok kuno, seseorang harus mengandalkan tinjunya untuk berbicara. Jika Sun Er belum tiba pada waktunya hari ini, sepertinya nasib kelompoknya tidak akan baik. Namun, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, sampai pada titik di mana dia tidak perlu takut pada kepala lembah-lembah sungai es, dia akan secara alami dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan situasi seperti itu daripada mengandalkan keberuntungannya dan menunggu orang lain untuk bantu dia. Sun Er mampu menyelamatkannya sekali, tapi bagaimana dengan kedua kalinya, atau yang ketiga, atau yang keempat? Meskipun kekuatan klan Gu di belakang Sun Er sangat kuat, Xiaoyan juga sangat takut pada klan Gu ini. Dia tidak yakin apa jenis hubungan klan Xiao dengan klan Gu saat itu. Niat pihak lain sangat jelas. Mereka juga ingin mendapatkan Tusi Dewa Giok kuno dari Xiaoyan. Tentu saja, Mereka berbeda dari Aula Jiwa karena mereka menggunakan taktik lembut sementara Aula Jiwa menggunakan segala cara yang mereka miliki,
apakah adil atau buruk. Masalah Sun Er mengintervensi untuk menyelamatkannya kemungkinan akan mencapai telinga klan Gu segera. Xiao Yan tidak yakin bagaimana sikap mereka terhadapnya. Namun, seseorang perlu memikirkan skenario terburuk jika terjadi sesuatu. Jika klan Gu ini akan menyerangnya suatu hari dalam upaya merebut Giwang Dia kuno, dia harus memiliki kekuatan yang menjadi miliknya. Xiao Yan percaya bahwa bahkan jika klan Gu menentangnya, Sun Er tidak akan menyerangnya. Hal ini dapat dibuktikan oleh fakta bahwa klan Gu masih tidak menyadari bahwa dia si Dewa Giok kuno bersamanya bahkan sekarang. Karena Sun Er mampu menjaga rahasia yang penting ini, mungkin baginya untuk mengatakan di mana dia berada di dalam hatinya. Tentu saja, jika ini benar-benar terjadi, sepertinya Sun Er akan turun ke dalam pusaran antara cinta dan kerabat. Pada saat itu, dia akan menderita terlepas dari siapa yang menang. Ini juga sesuatu yang Xiao Yan tidak ingin katakan. Tidak peduli bagaimana aku mengatakannya, semua itu bermuara kepada aku karena aku tidak cukup kuat. Jika aku memiliki kekuatan memadai, bahkan klan Gu tidak akan menyerangku dengan paksa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Tinjunya tiba-tiba menegang. Dengan setiap kemajuan bintang, ia mampu merasakan kekuatan itu adalah hal yang paling penting. Keluarga, cinta, klan, semua hal ini hanya bisa dilindungi dengan kekuatan yang cukup. Ekspresi mencolok melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Tangannya menyentuh dadanya dengan lembut. Masih ada lebih dari setengah tempat racun iblis yang tersisa. Jika dia benar-benar menyempurnakan hal ini, Xiao Yan percaya bahwa dia akan bisa menjadi bintang 4 Dozong. Begitu ia mendapatkan api 3000, ia bahkan mungkin bisa mencapai puncak kelas Dozong. Pada saat itu, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika menghadapi seorang ahli super seperti Bing He. Setelah aku pulih sepenuhnya dari luka-luka aku akan memperbaiki tempat racun iblis. Benda ini masih ada di tubuhku selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk benar-benar menyingkirkannya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia akhirnya memutuskan dalam hatinya. Xiao Yan perlahan-lahan santai. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya sekali lagi ketika matanya tiba-tiba beralih ke jendela ruangan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu sudah ada di sini, mengapa kamu masih bersembunyi?" Tertawa lembut ditransmisikan ke dalam ruangan setelah Xiao Yan tersenyum. Segera, sosok berwarna hijau melayang masuk. Dia berdiri manis di depan Xiao Yan dan tersenyum saat dia berkata, "Ini sudah sangat terlambat," namun Xiao Yan belum beristirahat. Xiao Yan menyaksikan wanita yang anggun dan mempesona ini di depannya di bawah cahaya lampu yang lembut. Suatu panas yang mendidih dengan tenang muncul di dalam hatinya. Emosi yang ditekannya selama bertahun-tahun tampak seperti gunung api yang meletus tanpa ada orang lain. Dia tidak bisa menekan letusannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih tangan seperti kucing salju putih Sun Er. Di mana dia menyentuh benar-benar halus, muncul seperti batu giok hangat, menyebabkan dia menyukai perasaan begitu banyak sehingga dia tidak mau melepaskan tangannya. Wajah Sun Er mengungkapkan rasa malu bahwa orang luar tidak akan pernah melihatnya setelah tangannya direbut oleh Xiao Yan. Namun, dia tidak membebaskan tangannya. Setelah dipisahkan dari Xiao Yan selama bertahun-tahun, perasaannya tidak hanya tidak memudar tetapi menjadi lebih hangat, seperti akumulasi sedimen yang mengikuti aliran waktu, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Sun Er menggeser kakinya dan duduk di sisi tempat tidur. Wajahnya dengan lembut bersandar di bahu lebar Xiao Yan saat dia dengan lembut bergumam, "Xiao Yan, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini."
Mendengar perasaan keterikatan dalam kata-kata wanita itu akan mengejutkan setiap orang luar yang mendengarnya. Xiao Yan merasakan kehangatan di dalam hatinya. Lengannya berguling, dan dia memeluk pinggang halus dan lembut Sun Er. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya ke rambutnya yang halus dan hitam dan mengendus aroma samar. Rasa frustrasi kecil di dalam hatinya sepertinya lenyap pada saat ini. Sun Er membiarkan Xiao Yan memeluknya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Mata cerdasnya menatap wajah Xiao Yan saat dia membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna emas muncul di dalamnya, dan dia menyerahkan gulungan itu ke Xiao Yan. Ini adalah 3 segel terakhir dari teknik segel dewa. Dengan kekuatan Xiao Yan GG saat ini, kamu harus dapat mempraktekkan segel ketiga. Sun Er dengan lembut berkata, Xiao Yan GG tidak boleh menolaknya. Dataran tengah bukanlah daerah sudut hitam. Ada banyak ahli seperti ada awan di sini. Satu akan lebih aman jika seseorang memiliki lebih banyak keterampilan untuk mempertahankan kehidupan seseorang. Sun Er tidak bisa terus tinggal di sini. Oleh karena itu, kamu tidak dapat menemukan alasan untuk menolak teknik segel dewa ini. Xiao Yan terkejut ketika melihat gulungan emas berkilauan. Dia merasakan ketidakberdayaan. Gadis ini sepertinya selalu berpikir untuk mendorong barang-barangnya padanya. Xiao Yan ragu-ragu sedikit di wajah mata Sun Er. Namun, dia tidak memasang banyak perlawanan, dan dia segera mengambil gulungan itu. Dia tertarik dengan teknik segel dewa ini. Apalagi, Sun Er benar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang cukup ketika berkeliaran di tusi Dewa Giok kuno, ada kemungkinan bahwa seseorang akan kurang aman. Xiao Yan juga sudah lama mengalami kekuatan keterampilan segel dewa. Segel pembuka gunung dan segel pembalik laut dapat dianggap sebagai gerakan pembunuhan yang kuat ketika ia berada di kelas Do Wang dan Do Huang. Mengikuti kemajuan Xiao Yan ke kelas Do Song, kekuatan kedua segel ini jauh lebih lemah. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia secara alami perlu berlatih metode pelatihan yang tersisa untuk teknik segel dewa. Senyum muncul di wajah Sun Er ketika dia melihat Xiao Yan menerima gulungan itu. Xiao Yan saat ini tidak lagi dimiliki aku memiliki ketajaman kurang ajar yang dia miliki saat itu. Sebaliknya, dia jauh lebih dewasa dan terkendali. Itu benar, Xiao Yan GG, kamu tidak mengizinkan orang lain tahu tentang masalah tusi Dewa Giok kuno, kan? Sun Er sepertinya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara serius. Itu benar, Xiao Yan menghilang. Hal ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Dia secara alami tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Bahkan dokter peri kecil, Tian Sun Ze, dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan jubah kuno dia. Sun Er akhirnya menghela napas lega setelah mendengarnya. Ini tusi Dewa Giok kuno, apakah itu sesuatu yang ingin klan Gu dapatkan? Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya. Sun Er ragu sesaat setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan dengan lembut berkata, tusi Dewa Giok kuno terkait dengan misteri Dodi. Aku pikir Xiao Yan GG juga menyadari hal ini. Sejak zaman kuno, jarang ada ahli yang berhasil melakukan terobosan ke kelas Dodi. Orang-orang Dodi pada waktu itu sepertinya menghilang dalam semalam. Kami hanya dapat menemukan beberapa informasi sisa dari beberapa teks kuno. Xiao Yan menarik perhatiannya setelah mendengar rahasia besar benua untuk pertama kalinya. Dia berkata, dengan kata lain, jika seseorang merampok bersama-sama potongan-potongan dari jenggot dia kuno dia, seseorang akan dapat memperoleh metode untuk maju ke kelas Dodi. Benki benua tak terbandingkan luasnya. Ada beberapa sisa yang ditinggalkan oleh para ahli kuno sejak zaman kuno. Namun,
Sebagian besar dari sisa-sisa ini tidak lengkap. Meskipun ini kasusnya, setiap kali tetap ditemukan, itu akan membangkitkan keributan besar di benua itu. Mata Sun Er yang cantik berpaling ke Xiao Yan ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia berkata, baru-baru ini, ada relik Dodi yang rusak. Sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya ada di sana pada waktu itu. Tuan Tua Yao Lao juga berpartisipasi. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia sesekali mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa mantra api adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Mungkinkah mantra api diperoleh dari apa yang disebut relik Dodi? Tusi Dewa Giok kuno adalah Dodi terakhir yang muncul di benua Doki yang kami ketahui. Dia meninggalkan sebuah rumah Dodi yang tersembunyi di dalam ruang kosong. Rumah Dodi ini terawat baik. Klan Gu Aku dan Aula Jiwa berpikir untuk memasukkannya. Tusi Dewa Giok kuno adalah kunci untuk membuka rumah Dodi. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius setelah mendengar kata-kata Sun Er. Itu memang seperti yang dikatakan Yao Lao. Implikasi dari Tusi Dewa Giok kuno memang terlalu hebat. Dodi, ini adalah bentuk untuk mengatasi penguasa dunia ini. Nilai apapun yang paling sedikit terkait dengan nama ini akan melonjak. Titik ini adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi dari hanya menonton klan Gu. Darah Dodi mengalir di tubuh anggota klan Gu. Ini telah menghasilkan posisi saat ini dari klan Gu di benua Doki. Meskipun tidak ada yang berani menyebutnya unik, itu pasti bisa dianggap di antara puncak. Oleh karena itu, sebelum Xiao Yan GG memiliki kekuatan absolut, kamu tidak boleh mengekspos Tusi Dewa Giok kuno di tanganmu. Ekspresi Sun Er sangat tidak biasa ketika dia berbicara. Klan Xiao saat ini telah menurun. Meskipun leluhur klan Gu dan klan Xiao memiliki perjanjian, saat ini ada perbedaan pendapat yang sangat besar dalam klan Gu mengenai masalah ini. Jika masalah ini terungkap, sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli dalam klan Gu tidak akan melakukan sesuatu secara pribadi. Pada saat itu, Xiao Yan akan berada dalam bahaya. Xiao Yan perlahan mengangguk saat dia mempelajari ekspresi kubur Sun Er. Dia dengan lembut berkata, alasan Aula Jiwa menangkap ayah aku juga karena ini. Sun Er mengangguk lembut dan menjawab, klan Xiao bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Doki. Pada saat itu, kekuatan klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan lembah sungai es mengalami kesulitan dibandingkan dengan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengarnya. Dia tidak pernah berharap klan Xiao pernah menjadi cemerlang. Sayangnya, mengikuti alur waktu, klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu, beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jiama. Sun Er dengan lembut menjelaskan, mengikuti penurunan atas generasi ini, selain beberapa anggota dari klan Xiao, semua orang, termasuk generasi muda, tidak menyadari. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dengan mampu mengembangkan klan Xiao sejauh itu, kemungkinan bahwa leluhur klan Xiao saat itu adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa. Hihihi, leluhur klan Xiao itu memang benar-benar orang yang cemerlang. Dalam beberapa ratus tahun, dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuknya. Sun Er tersenyum saat dia memberitahu Xiao Yan lebih banyak. Dia tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan setelah menonton ekspresinya. Meskipun Xiao Yan sudah siap, dia masih tidak bisa menahan perasaan tertegun ketika mendengar kata-katanya. Hanya ada 4 orang di benua luas ini yang bisa membandingkan dengannya. Prestasi ini memang mengejutkan. Tidak disangka bahwa leluhur ini memiliki pencapaian seperti itu. Xiao Yan merasa seolah-olah darahnya mendidih dengan hanya membayangkan ini. Bakat leluhur itu adalah sesuatu yang bahkan klan Wu sangat kagumi.
Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat bagus pada waktu itu. Perjanjian aliansi ini juga terbentuk saat itu. Sun Er tersenyum sambil menambahkan lebih banyak. Perjanjian aliansi. Leluhur klan Xiao itu pernah membantu klan Gu. Ketika dia hampir mati, dia memarahi klan Gu untuk merawat klan Xiao dan mempertahankan garis keturunan klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun, dengan aliran waktu dan hilangnya Xiao Clan dari dataran tengah, perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan efeknya. Sun Er menatap Xiao Yan dan berkata, salah satu alasan aku pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayah menginginkan aku untuk memiliki masa kecil yang tenang. Yang lain adalah bahwa beberapa orang di klan menginginkan aku untuk mengambil Xiao Dia, dewa bangsa kuno Xiao Xi. Xiao Yan menyeringai. Senyumnya sedikit licik dan senang. Hihi, bagaimanapun, mereka tidak berharap untuk tidak hanya gagal mendapatkan kursi dewa giok kuno, mereka tidak tahu mereka akan kehilangan harta yang lebih berharga. Apa? Sun Er terkejut setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihat senyum licik Xiao Yan, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan. Warna yang indah dan malu langsung terbang ke wajahnya. Itu benar, apa nama leluhur klan Xiao? Ekspresi Sun Er yang indah dan malu telah menggerakkan api yang jahat dalam perut bagian bawah Xiao Yan. Dia membuka mulutnya sedikit saat dia buru-buru menekannya. Dia tidak ingin menakut-nakuti wanita kecil ini, yang tampak dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi mengungkapkan rasa malu yang indah di depannya. Tangan Sun Er membelah sehelai rambut hitam di depannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa pelan. Mengapa? Apakah kamu berencana melihat leluhur ini sebagai idola? Dia adalah leluhur aku. Aku keturunannya. Bagaimana kelihatannya jika aku bahkan tidak tahu nama manusianya? Xiao Yan memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er sedikit tersenyum dan menjawab dengan lembut, leluhur klan Xiao itu bernama Xiao Xuan. Xiao Xuan. Xiao Yan mengulangi nama ini di mulutnya sebelum tertawa, dia memang layak menjadi leluhur klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi. Sun Er memutar matanya ke Xiao Yan. Cara mempesona membuatnya menatapnya tanpa mengalihkan matanya. Setelah tidak melihat gadis ini selama beberapa tahun, tampaknya daya tariknya semakin besar. Kening dan senyumnya dipenuhi dengan pesona alam yang sulit disembunyikan. Makam kuno Xiao Xuan berada di alam Gu. Namun, kuburan kuno itu memiliki kekuatan misterius. Mereka yang berasal dari klan Gu tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka dengan kekuatan yang sangat kuat dalam klan Gu dapat dengan paksa memasukinya, mereka tidak berani secara acak menerobos masuk, terutama karena Xiao Xuan ini akhirnya membantu klan Gu. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa masuk ke makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Sun Er mata berjalan ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia melihat Xiao Yan dan menyuarakan pikirannya, jika aku menebak dengan benar, kemungkinan hanya kamu, anggota klan Xiao, dapat memasukinya. Jika kamu memiliki kesempatan untuk menuju ke alam Gu, kamu mungkin bisa pergi dan melihat-lihat. Kamu bisa mendapatkan sesuatu di sana. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan suara serius, aku secara alami harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah aku memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, aku akan memindahkan makam leluhur ke klan Xiao dan mendapatkan keturunan klan Xiao untuk menyembahnya siang dan malam. Sepertinya Elder Xiao Xuan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-kata kamu. Sun Er tertawa pelan. Segera, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan berkata, itu benar,
yang terbaik adalah kamu tidak menyebarkan berita bahwa kamu adalah keturunan lansia Xiao Suan. Meskipun klan Xiao bersinar terang di benua itu untuk jangka waktu itu juga menyinggung beberapa faksi kuat. Beberapa dari faksi tersebut masih ada sampai sekarang. Jika mereka menemukan ini, kemungkinan mereka akan membawa masalah bagi kamu. Apakah faksi ini sekuat lembah sungai es? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Fraksi di wilayah dataran tengah tidak dapat diringkas oleh fase 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Wilayah dataran tengah tidak terbandingkan luasnya. Ada cukup banyak faksi yang tersembunyi. Sebagai contoh, klan Gu aku tidak termasuk di antara mereka, tetapi apakah ada orang yang memiliki pengetahuan yang berani mengatakan bahwa klan Gu tidak bisa melakukannya? Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, beberapa fraksi di pusat wilayah dataran yang memiliki profil rendah mungkin diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari faksi-faksi peringkat ini. Bagaimanapun, akan selalu ada beberapa setan tua yang tidak menunjukkan diri di belakang mereka. Bahkan lembah sungai es tidak hanya memiliki kekuatan ini yang dapat kamu lihat di permukaan. Xiao Yan menggosok kepalanya, merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Ini memang layak menjadi wilayah dataran tengah. Itu hidup sesuai dengan frase naga dan harimau tersembunyi. Xiao Yan GG, Sun Er tidak akan dapat bertahan lama selama perjalanan ini. Kalau tidak, aku akan membawa kamu banyak masalah. Kamu harus bergantung pada diri sendiri untuk segalanya setelah aku pergi. Oleh karena itu, kamu tidak boleh sembrono. Sun Er menggosok lembut wajah Xiao Yan dan mengkhawatirkannya. Setelah mendengar bahwa Sun Er hendak pergi, Xiao Yan tanpa sadar mengeratkan pegangan tangan yang dia gunakan untuk memeluk pinggangnya yang sempit. Matanya menatap tajam pada wajah cantik ini di depannya saat dia bertanya, kapan aku bisa menuju ke alam Gu untuk mencari kamu? Sun Er tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya menjadi busur manis ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia menjawab, selama kamu memiliki kepercayaan diri, kamu dapat datang kapan saja kamu suka. Apapun yang terjadi, semua yang perlu diketahui Xiao Yan adalah Sun Er akan berdiri di sisi kamu. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan erat memeluk Sun Er dan dengan lembut berkata, santai. Aku tahu berapa banyak tantangan dan berapa banyak masalah yang akan aku hadapi ketika aku menuju ke alam Gu. Aku tidak akan nekat karena aku ingin mereka tahu bahwa penglihatan kamu adalah yang terbaik. Karena leluhur klan Xiao saat itu bisa mendapatkan seluruh klan Gu untuk menghormati dia sedemikian rupa, Xiao Yan percaya bahwa dia cepat atau lambat akan dapat mencapai level itu. Pada saat itu, sepertinya tidak ada seorang pun di dalam Gu klan akan mampu menghentikannya bahkan jika dia ingin bersama dengan Sun Er. Sun Er tersenyum sambil menurunkan dagunya yang putih salju. Dia tidak peduli tentang seberapa kuat Xiao Yan, tapi dia takut bahwa Xiao Yan akan didiskriminasi dan menerima mata angkuh anggota klan Gu jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Xiao Yan menundukkan kepalanya. Dia melihat senyum mempesona di dekat. Senyum menyihir ini hanya akan mekar dengan daya pikat seperti itu di depannya. Xiao Yan menatap tajam pada Sun Er. Suatu panas yang berapi-api tak sengaja muncul di matanya. Tangannya memegang pinggang Sun Er, tanpa sadar bergerak. Setelah itu menembus pakaiannya dan menyentuh giok seperti hangat, halus. Wajah Sun Er segera berubah panas berapi-api saat dia merasakan tangan Xiao Yan menciptakan kenakalan. Namun, kabut sepertinya menerobos mata air musim gugurnya saat ini. Ada kekeringan di mulut Xiao Yan saat tenggorokannya berguling sedikit. Api jahat di perut bagian bawahnya sebelumnya tiba-tiba melonjak,
menyebabkan api penuh nafsu terwujud di matanya. Wajah Sun Er menjadi semakin merah karena malu saat dia merasakan perubahan pada Xiao Yan. Karena perlahan-lahan bergerak tangan Xiao Yan di pinggangnya, dia mendesah sedikit. Serangan sedikit ini seperti suara iblis yang menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia memeluk sosok yang indah ini. Saat tangannya bergerak ke atas dan ke bawah, dia juga mencium mulut kecilnya yang memikat. Kedua bibir melakukan kontak. Perasaan lembut yang lembut itu tiba-tiba menyebabkan kedua tubuh mereka menjadi sangat panas saat ini. Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.